Di bisnis toko bangunan, jumlah produk yang dijual biasanya sangat banyak. Mulai dari semen, besi, cat, pipa, kabel listrik, keramik, sampai berbagai perlengkapan bangunan lainnya. Karena itu pengelolaan stok dan transaksi sering menjadi tantangan ketika jumlah barang dan pelanggan terus bertambah. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana Akurat POS digunakan untuk toko bangunan. Mulai dari transaksi penjualan, monitoring stok, sampai laporan yang bisa membantu owner untuk mengontrol operasional toko bangunan. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat POS. Nah, untuk di video kali ini, saya akan jelaskan bagaimana caranya menggunakan Akurat POS untuk toko bangunan. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kamu masuk ke dalam database Akurat POS. Nah, sebenarnya itu sebelum kamu memulai, nanti kamu ada beberapa master data yang perlu kamu siapkan. Nanti seperti akun perkiraan, maaf. Nah, nanti terus ada barang dan jasa, kemudian ada daftar pelanggan dan juga daftar pemasok. Nah, mungkin nanti untuk cara importnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi untuk video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya aja. Jadi kamu bisa tahu nanti sampai sejauh mana si Akurat POS ini bisa membantu toko bangunan. Kayak gitu. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan di sini, ini tadi saya sebenarnya udah siapin untuk yang akun perkiraannya. Jadi nanti kita udah punya untuk saldo di sini, saldo bank. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk belanja. Kemudian nanti kita perlu daftar item. Nah, jadi di sini dia di modul persediaan, terus kita ke fitur barang jasa. Nah, di sini tadi saya udah sebenarnya ini untuk barang contoh aja nanti supaya kamu bisa lihat di Akurat POS-nya. Cuma nanti saya akan jelaskan juga untuk cara pembuatannya juga. Nah, jadi nanti kita harus punya item, ini yang nantinya akan kita gunakan untuk transaksi penjualan ataupun pembelian. Nah, nanti ini kita masukin dulu nih, daftar barang dan jasa. Tadi kan akun perkiraan kita udah ya. Nah, sekarang kita ke daftar barang dan jasa. Pertama, nanti kamu harus isi nama barangnya. Misal, contohnya kita pakai cat aja ya. Nah, kalau dari cat ini, nanti kamu punya beberapa merek, kamu bisa masukin di sini. Jadi misal ada merek A, merek B, merek C, nah itu nanti kamu bisa masukin di sini. Supaya nanti pas kamu buka laporan, kamu punya laporannya itu sesuai dengan mereknya masing-masing. Jadi nanti kamu punya filter tambahan. Kemudian nanti untuk kategori barangnya juga nanti kamu bisa sesuaikan. Jadi kalau umum ini kan kita masuknya ke gabungan aja. Cuma misalkan ternyata kamu mau nambah lagi, kita mau ada kategori cat contohnya. Nah, nanti kita bisa tambahin di sini kategori yang cat. Nah, untuk setiap kategori barang di sini nanti kamu juga bisa untuk atur akun perkiraannya. Jadi misal kita lihat nih kategori barang. Nah, jadi nanti kamu bisa mapping. Nah, misalkan nanti dia untuk yang cat tadi nih, cat itu dia masuk penjualannya kemana? Misal ke penjualan cat. Nah, nanti kita bisa atur. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan lagi. Cuma mungkin nanti kalau untuk yang pengaturan akun perkiraan, saya akan jelaskan di video yang berikutnya. Untuk kali ini kita gabung aja ke sini ke akun penjualan. Jadi kita sama aja untuk akun-akunnya. Terus kita lanjut lagi. Kan tadi kita udah di kategori barang. Kemudian kita masuk ke jenis barang. Jenis barang di sini nanti kita ada beberapa pilihan. Ada nanti yang persediaan, ini nanti yang stoknya kita kontrol. Kemudian kita ada non persediaan, kali ini nanti kita nggak bisa kontrol. Jadi nanti kalau kamu langsung melakukan pembelian dia langsung jadi beban, terus kamu pas melakukan penjualan, nanti dia langsung jadi pendapatan kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa kontrol untuk stoknya. Kemudian yang ketiga kita ada yang jasa. Kemudian yang keempat ada grup, ini untuk produk bundling. Dan yang terakhir kita ada varian. Nah, varian ini kayak di toko pakaian contohnya. Jadi satu pakaian itu kan kita ada misalkan satu baju A nih. Baju A itu ada warna apa, terus nanti ukurannya itu ada apa aja. Nah, itu nanti kita masuknya ke varian. Cuma kalau untuk yang sekarang kita pakai yang persediaan aja. Terus kita lanjut lagi untuk kode barangnya di sini. Untuk kode barang di sini nanti kamu bisa buatnya itu secara manual atau nanti kamu bisa buat penomoran secara otomatis. Jadi nanti kita bisa pakai fitur penomoran di sini supaya nanti dia akan berjalan otomatis untuk penomorannya. Nah, untuk penomoran nanti kamu bisa sesuaikan, nanti kita ada beberapa komponen yang bisa kamu gunakan. Nah, jadi nanti ketika kamu masukin barang baru, nanti dia otomatis nih jadi barang nomor itu 001. Terus nanti kalau ada barang baru lagi jadi ke 002 dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu ternyata punya nomor pembuku nomor barang sebelumnya, nah nanti kamu tinggal masukin aja. Kamu tinggal aktifkan, terus nanti kamu tinggal input nomor itu berapa, kayak gitu. Cuma kalau kamu mau pakai yang otomatis, kita nyalain aja. Jadi nanti sesuai dengan penomoran yang sudah kita sesuaikan di fitur ini. Cuma kalau udah oke, kita tinggal lanjutkan aja. Nah, kemudian kita ada kolom untuk satuan. Kolom satuan di sini nanti kan bisa pilih nih.
Ini kan untuk bawaannya hanya ada PC saja. Nah, kamu bisa tambahin, misal kita ada kaleng. Nah, ini kan kita belum ada nih, kita simpan sebagai data baru. Kemudian kita juga bisa multi satuan. Misal di atas kaleng kita ada apa? Ada box. Nah, nanti disimpan sebagai data baru. Kemudian dia akan ditanya, satu box itu berapa kaleng? Jadi rasionya akan ditanya. Misal satu box 10 kaleng. Nah, kita bisa masukin kayak gini. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, nanti ketika kamu pakai multi satuan, jadi kita ada harga jualnya sesuai dengan satuan yang kita input. Jadi ada harga jual satuan pertama untuk yang per kaleng, terus kita ada harga jual untuk yang per box. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kalau saya hapus, misalkan yang box saya hapus nih. Nah, dia akan menghilang. Jadi dia ada kalengnya aja. Kayak gitu. Jadi nanti dia bisa sesuaikan untuk harga, untuk satuan ya, maaf. Nah, kemudian kita masuk ke bagian penjualan dan pembelian. Nah, ini adalah beberapa informasi yang kita bisa gunakan di sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, biasanya saya menyarankan untuk isi yang informasi penjualan. Karena nanti ini akan muncul ketika kita menggunakan Akurat POS. Jadi nanti kalau kamu isi di sini, nanti harganya itu akan tertera di Akurat POS-nya. Misal kita satu kalengnya 100.000. Nah, kita bisa pakai gini. Nah, kemudian ini kita ada default diskonnya atau enggak, terus ada minimum jualnya atau enggak. Dan nanti kita ada harga grosir atau diskon grosir enggak. Nanti dia akan ditanya. Nah, kemudian kita bisa masukin informasi pembeliannya juga. Nah, jadi kalau ini biasanya itu saya sifatnya itu opsional. Jadi kalau customer mau isi silakan, tapi kalau enggak apa-apa. Karena kita ada pemasok utama di sini, dia hanya untuk satu nama aja untuk pemasoknya. Dia nggak bisa isi beberapa. Karena kan kadang kasusnya kalau di beberapa perusahaan tuh misal kita chat nih, di supplier A kosong. Nah, pasti kita akan masuk ke supplier B. Nah, nanti kalau supplier A dan B kosong, kita masuk ke supplier C. Nah, kita ada beberapa supplier. Kayak gitu. Nah, paling biasanya itu yang sering diisi adalah harga belinya. Nah, jadi harga beli itu berapa biasanya? Supaya nanti kamu ada acuannya. Oh, ternyata harga belinya itu sekian. Terus nanti kita ada juga untuk batas minimum stok. Nah, jadi nanti ketika misal kita ada 100, nah terus kita akan reorder lagi ketika barang tersebut udah sisa 10 contohnya. Jadi nanti dia akan ada pengingatnya. Kayak gitu. Nanti kamu bisa masukin di sini. Kemudian kita ada informasi pajaknya juga yang bisa kamu lengkapin. Terus kita bisa masuk ke lanjut ke tab yang selanjutnya. Ini kita ada stok ini untuk saldo awal, terus kita ada akun perkiraan, gambar dan juga lain-lain. Nah, ini kita udah oke semua. Dan kita tinggal simpan aja. Nah, berarti kita udah punya 6 barang nih. Barang A sampai E dan juga chat. Kayak gitu. Nah, terus ini kan kita harus melakukan pembelian dulu supaya kita punya stok nih. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan, dia itu nanti, transaksi pembelian, maaf. Jadi itu di sini. Ada di modul operasional. Nah, nanti dia ada di sini. Dia itu di bagian, nah di sini, di faktor pembelian dan juga pembayaran pembelian. Jadi dia digabung nih kalau untuk Akurat POS ya, untuk transaksi penjualan dan pembelian dia masuk di sini. Untuk referensi dia hanya beberapa master data aja yang kamu perlukan. Coba kita nanti fokusnya di sini. Untuk di faktor pembelian dan pembayaran pembelian. Nah, sekarang kita tes saja. Ketika kamu input faktor pembelian, nanti di sini dia akan ditanya, ini kamu belinya tuh ke pemasok apa? Nah, nanti kamu bisa pilih. Ini kan kita belum ada pemasok nih. Kita bisa masukin pemasok A. Ini sebagai contoh aja, ini kita simpan sebagai data baru di sini. Nah, selanjutnya setelah kita input nama pemasoknya, kita tinggal pilih barang yang mau kita beli itu apa. Misal kita chat. Nah, nanti chat ini dia akan ditanya, kita belinya tuh berapa? Misal kita 100. Harganya berapa? 20.000 contohnya. Nah, untuk harga beli yang tadi kamu isi, nanti dia akan langsung masuk otomatis di sini. Jadi kamu nggak perlu input ulang. Nah, karena saya tadi nggak isi, jadi saya harus input nih, input manual di sini. Terus nanti kita juga ada history harganya. Kalau misalkan kamu ternyata beberapa kali udah pernah beli barang ke supplier tersebut, kayak gitu. Jadi nanti kelihatan nih riwayat harganya. Nah, ini kan kita udah nih 20.000. Terus kita tinggal lanjut. Nah, kita juga bisa isi beberapa informasi yang dibutuhkan. Kayak nanti alamatnya, terus nanti kita ada nomor faktur, ini adalah nomor invoice yang kita dapat nih dari suppliernya. Ini kita isi aja. Nah, terus kita juga ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini nanti kita bisa tentukan nih, kita dikasih tempo tuh berapa hari dari si supplier tersebut. Misal kita pakai nanti 30 hari. Nah, ini fungsinya. Jadi ketika kita input faktor pembelian, ini adalah untuk pengakuan hutang. Jadi nanti kita kelihatan, oh kita ada utang nih.
ke supplier pemasok A, ini tanggal transaksinya tanggal sekian, jatuh temponya tanggal sekian. Ini nanti sesuai dengan syarat pembayaran yang kita pilih. Terus kita juga bisa input biaya-biaya lainnya yang terkait dari transaksi pembelian tersebut. Cuma kalau nggak ada, kita lewatin aja. Nah, sekarang ini kita udah oke semua, kita tinggal simpan. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kita input faktur pembelian, ini pertama kita dapat, ini saya jelasin dulu. Jadi setiap transaksi yang kita input, kita dapat template untuk print out-nya. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti kamu bisa edit lagi, ini menggunakan fitur desain cetakan. Jadi nanti kamu bisa tambahin logo, atau nanti kamu bisa tambahin kolom, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus selain desain cetakan, kita juga dapat laporan utangnya. Jadi karena kita transaksi pembelian, berarti kita berkaitan dengan laporan utang. Nah, dari sini, di faktur belum lunas, nanti kelihatan. Jadi kita punya utang ke siapa aja, terus tanggal transaksinya, terus jatuh tempo sama nilai utangnya. Nah, nanti dia kelihatan di sini semuanya. Nah, kemudian kalau kita mau lunasin, itu kita tinggal masuk ke fitur yang pembayaran pembelian. Jadi kita masuk ke sini, ke modul operasional lagi, terus kita masuk ke pembayaran pembelian. Kita tinggal klik aja. Nah, ini saya sambil close ya. Nah, kita ke pembayaran pembelian, kita pilih bayarnya itu kita ke siapa. Karena kan tadi kita ada dapat invoice dari pemasok A, kita tinggal masukin, terus kita bayarnya pakai apa. Ini kita ada uangnya di sini aja, di akun bank, terus kita tinggal tarik. Kita nggak perlu input lagi transaksinya. Nah, kalau kita punya beberapa faktor, dia akan muncul di sini nih. Ada faktor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kayak saya itu cuma ada satu, jadi dia muncul satu aja di sini. Terus nilai utangnya 2 juta. Kita tinggal klik lanjut. Nah, nanti di sini kita bisa bayar parsial atau kita bisa langsung bayar keseluruhan. Misal kita mau bayar 1 juta dulu. Terus kita tinggal hitung nilai pembayaran, kita simpan. Nah, yang tadi saya bilang, jadi setiap transaksi yang kita input, kita ada hasil print out-nya. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, terus kita tinggal lihat di daftar laporannya. Jadi transaksi kita, kita ada utang ke pemasok A, nilainya sekian. Kalau kita refresh, karena itu tadi kita udah bayar 1 juta, nah otomatis dia akan berkurang. Sisanya 1 juta. Sampai kita melunasi si transaksi tersebut, baru dia akan menghilang. Nah, nanti juga di sini dia akan langsung update nilainya. Ini kita pakai akun bank lagi. Nah, ada update nih. Jadi sisa 1 juta. Nah, nanti cara bacanya kayak gini. Jadi, total fakturnya itu semuanya itu 2 juta. Cuma dia terutangnya tinggal 1 juta. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal hitung aja nilai pembayaran, kita simpan. Nah, nanti kalau udah lunas, dia nggak ada transaksi yang menggantung. Jadi kalau kita tadi klik ambil, dia ada transaksi, nah sekarang udah kosong. Terus di laporannya, yang tadinya ada, dia kosong juga. Nah, jadi nanti dia update semuanya secara otomatis, kayak gitu. Baru nanti stok kita bertambah. Nah, dia udah ada stok kita untuk yang kaleng ini sebanyak 100. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya benar-benar real time. Jadi sesuai dengan transaksi yang kita input, terus nanti kita juga dapat outputnya dari Accurate POS-nya. Jadi tugas kita tuh hanya input aja sebenarnya. Nah, nanti datanya akan diolah secara otomatis. Nah, ini tadi adalah untuk transaksi pembelian. Ini saya close dulu sebentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke transaksi penjualannya. Nah, transaksi penjualannya itu nanti kita pakai aplikasi Accurate POS-nya, itu yang nanti kita download di handphone ataupun tablet. Jadi itu kan aplikasi itu berbasisnya Android ya. Jadi belum bisa di Windows, nanti kamu bisa download di Play Store. Kayak gitu. Nah, untuk tampilannya mungkin kita akan langsung masuk aja ke aplikasi Accurate POS-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk Accurate POS-nya. Ini saya pakai emulator ini supaya nanti lebih mudah untuk pembuatan videonya. Tapi saran saya nanti kalau kamu untuk operasional harian, kamu pakai device Android aja. Jangan pakai emulator, karena saya takutnya nanti dia nggak stabil atau nanti ada error apa, nanti saya nggak tahu kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gini, jadi ketika kamu baru awal, nanti dia akan muncul nama kasir yang kamu punya. Kalau kamu punya 10 kasir, dia akan muncul semuanya di sini 10-10-nya. Karena saya ada 2 nih, ada yang supervisor sama kasir, dia hanya muncul 2 aja. Nah, terus contohnya saya mau pakai si tri ini nih, yang supervisor, kita tinggal login aja, kita klik. Nah, untuk awal, pasti dia akan ditanyakan untuk pembuatan PIN-nya. Jadi nanti kita tinggal buat aja. Nah, kan nanti sesuai dari si staffnya ya. Jadi pastikan nanti staffnya dia akan langsung buat PIN secara mandiri.
Nanti kamu tinggal arahkan aja, dan nanti dia akan langsung berhasil. Jadi ketika dia login, otomatis nanti setiap kasir tuh punya PIN-nya masing-masing. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau nanti misalkan, oh kasir A, dia pakai user yang kasir B nih. Nah, itu nanti dia akan dibatasi oleh si PIN tersebut. Nah, ini kita tinggal mulai shift, kita tinggal masukin modalnya aja berapa. Nah, kita lanjut. Nah, nanti tampilannya dia kayak gini. Nah, ini yang harga tadi kita input, dia akan muncul di sini nih harga-harganya. Nah, kotak yang ini dia akan kamu bisa tambahan tuh ketika kamu upload gambar. Jadi pas kamu upload gambar, dia akan muncul di sini fotonya. Kayak gitu. Cuma tadi karena saya nggak upload gambarnya, jadi dia kosong nih. Hanya ada nama sama harganya aja. Kayak gitu. Nah, ini adalah tampilan untuk upload POS-nya. Jadi untuk aplikasinya ini sebenarnya fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak karena dia sederhana aja untuk membantu penjualan. Dia kayak ada laporan dan juga laporan singkat, terus nanti ada daftar karyawan kamu, terus nanti dia ada daftar pelanggan, terus daftar piutang, biaya, dan lain-lain. Nanti kamu bisa cek aja di sini. Nah, terus ketika kita mau input transaksi, kita tinggal input aja barang apa aja yang mau kita jual. Misal, ternyata ada customer datang mau beli cat. Nah, nanti di sini, ini kan kita udah klik nih cat. Kita tinggal klik lagi, kuantitasnya itu berapa. Nah, nanti kita bisa pilih di sini. Kita bisa klik di sini, atau nanti kita bisa ubah aja langsung dari sini. Kayak gitu. Nanti kita bisa lihat di sini. Terus kita bisa masukin juga untuk tenaga penjual. Kita bisa masukin diskon yang nominal ataupun persentase. Nanti kita bisa masukin di sini. Nah, dia di sini pilihannya. Terus, nah ini biasanya paling sering dipakai. Jadi ketika ada customer datang, pasti kan nanti si kasir bingung nih. Oh, ini stoknya itu tinggal berapa sih sebenarnya? Takutnya kan pas kita udah input, ternyata stoknya kurang. Nah, kita bisa cek stok barang. Jadi nanti kelihatan. Oh, ternyata cat ini kita ada di gudang utama. Ini sebanyak 100 kaleng. Nah, kalau beli 5 berarti masih cukup dong. Karena stoknya masih 100. Kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal simpan aja. Misal kita beli cat nih. Nah, ternyata dia mau beli barang D. Nah, barang D kalau kita lihat nih, cek stok barang nih. Barang D ada nggak? Oh, barang D kosong. Jadi kita nggak bisa jual. Nah, berarti kita tinggal hapus aja si barang D ini. Nah, kita tinggal hapus. Nah, berarti kita tinggal menjual yang barang cat aja. Kemudian kita tinggal klik bayar di sini. Nah, nanti di sini kita bisa piutang atau enggak. Nah, kalau piutang, kamu harus daftarin nama pelanggannya. Karena nanti dia akan terikat di nama pelanggan. Cuma karena ini kita untuk contoh aja, jadi kita langsung bayar cash saja. Nah, untuk pilihan pembayarannya, kita ada beberapa pilihan. Ada yang tunai, non-tunai, dan split bill. Nah, non-tunai ini nanti kamu bisa daftarin, ini jenis pembayaran apa aja yang kamu punya. Ini contohnya saya pakai DCBC aja di sini, terus kita ada tunai juga. Nah, misalkan kita ternyata, oh, dia mau bayar yang pakai cash aja. Misalkan 500.000. Nah, kita tinggal klik bayar. Nah, ini konfirmasi pembayaran, nanti dia akan ada muncul di sini, terus ya. Nah, pembayarannya uang pas. Kalau dia pakai cash, dia ada muncul kayak gitu, misal kembali sekian, nanti dia akan muncul. Terus kalau pas ya dia kayak muncul kayak gini nih. Terus kita tinggal selesai. Nah, setiap transaksi yang kita input, itu akan langsung masuk ke sini. Ke faktur penjualannya. Ini faktur penjualan, maaf. Nah, nanti dia akan langsung masuk di sini. 500.000. Dia kelihatan semua, terus nanti dia kelihatan siapa yang input. Nah, nanti kayak gini. Dia input to 3, terus tanggalnya dan jamnya itu jam sekian. Jadi semuanya akan langsung tercatat secara otomatis. Kemudian, selain dia transaksi tercatat, dia akan langsung masuk ke laporannya juga. Jadi kamu nggak perlu repot-repot bikin laporan. Jadi kita tinggal lihat aja di sini, laporan laba rugi standar contohnya. Nah, nanti kelihatan. Nah, ini kan tadi kita HPP-nya 20.000 ya. Ini kita lihat yang cat. Nah, ini belum update. Kita update dulu. Nah, dia di sini nih. 20.000, maaf. Dia akan langsung masuk. Nah, karena tadi kita ngejual 5, berarti kan 5 kali 20.000. Jadi kan 100.000. Nah, dia HPP-nya udah bener, 100.000. Jadi pendapatan kita 500, terus kita ada HPP 100.000. Nah, sekarang kita punya laba kotor 400.000. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ternyata ada lagi nih customer yang mau beli. Kita tinggal lihat lagi, oh kita ada yang mau beli cat lagi. Kita lihat stoknya tinggal berapa. Nah, dia langsung update nih. Yang tadinya 100, sekarang tinggal 95.
Nah, terus dia beli 15 contohnya. 15, nah dia masuk kayak gini. Terus kita tinggal simpan. Nah, kita pakai non tunai contohnya, pakai BCA. Nah, kalau edisi BCA ada langsung muncul kayak gini aja, transaksi berhasil edisi BCA. Nah, dia kalau kita refresh, langsung masuk secara otomatis juga. Nah, kayak gini. Terus di faktur penjualannya, dia akan langsung masuk juga. Tuh, jadi semuanya enak banget. Sebenarnya itu semuanya otomatis, yang penting kamu tinggal input transaksinya aja. Jadi nanti kita juga ada beberapa laporan yang bisa kamu gunakan. Terus nanti kita juga ada dashboardnya. Nah, ini dashboardnya kita bisa refresh ini semuanya. Nah, ini kita bisa refresh. Nah, ini kita bisa kelihatan. Nah, jadi nanti kamu kelihatan nih, oh kita penjualannya itu paling banyak tuh ke pelanggan apa, terus nanti ada labanya, terus nanti ada penjualan per cabang, terus nanti ada laba rugi tahun ini, nanti semuanya kelihatan di sini. Kayak gitu. Nah, misalkan kamu mau cek barang terlaris, dia juga ada misalnya. Dia itu ada, oh salah. Dia di laporan. Nah, ini kalau kamu mau lihat yang barang terlaris, ini nanti kamu ada laporan ini, barang paling laku. Jadi nama itu bukan barang terlaris. Jadi tadi saya makanya nyari itu nggak ketemu karena dia nama itu barang paling laku. Nanti kamu juga bisa punya laporan seperti itu. Jadi nanti kamu bisa ngeliat nih, oh barang saya yang paling laku nih barang ini kayak gitu. Nah, pembelinya itu yang paling banyak namanya ini. Nah, nanti kelihatan. Nah, nanti juga kita ada penjualan barang ini nih di dashboardnya. Jadi nanti kelihatan nih penjualan terbanyaknya itu dari barang apa, terus nanti kedua, ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Jadi dia akan muncul di sini semuanya. Nah, terus selain itu, jangan titik kita hanya untuk penjualan aja. Nah, terus bagaimana kalau kita ada pencatatan biaya operasionalnya? Nah, nanti untuk biaya operasional itu kita tinggal input dari sini. Maaf, dari sini, dari modul pendapatan dan biaya. Nah, nanti kita masuk ke fitur pembayaran. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih kita bayar itu pakai akun apa. Kita ada uangnya di sini akun bank, kita tinggal pilih, terus kita bayar apa aja. Nah, kita tinggal masukin sini. Kita tinggal beban, nah kita tinggal pilih. Misal listrik, 300.000. Terus apa lagi? Ada PAM-nya 200.000 contohnya. Nah, kita tinggal lanjut. Terus kita tinggal simpan. Nah, kita bisa cek juga. Jadi setiap transaksi yang kita input yang seperti saya bilang, kita ada tampilan untuk print out-nya. Dia kayak gini. Terus dia akan langsung masuk secara otomatis ke laporannya. Jadi yang tadi kita beban operasional masih kosong, kalau kita refresh, dia akan bertambah. Nah, kayak gini. Jadi penjualan kita berapa, terus HPP, terus nanti ada beban operasionalnya juga. Kayak gitu. Nanti dia dapat laba bersihnya sekian. Jadi nanti semuanya benar-benar otomatis sesuai dengan data yang udah kamu input. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau dilihat dari proses tadi, Akurat PS membantu toko bangunan mengelola transaksi dan persediaan dalam satu sistem yang terintegrasi. Kasir dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat, stok barang dapat dipantau dengan lebih akurat, dan owner bisa melihat laporan penjualan tanpa harus menunggu rekap manual dari karyawan. Selain itu, informasi mengenai stok minimum, produk terlaris, dan aktivitas kasir juga membantu owner mengambil keputusan yang lebih cepat untuk operasional bisnis sehari-hari. Kalau kamu memiliki toko bangunan dan sedang mencari sistem kasir untuk membantu mengelola stok dan penjualan dengan lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana operasional toko kamu berjalan, jumlah produk yang dikelola, dan kebutuhan laporan yang ingin dilihat oleh owner. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Akurat PS bisa membantu operasional toko bangunan kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.